Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal aplikasi untuk uji pengetahuan mahasiswa PPG yang dikenal dengan aplikasi Safe Exam Browser atau SEB. Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Pada tahun 2023 ini, Panitia Nasional telah mengupdate aplikasi untuk SEB ini. Nah, apa yang perlu kita siapkan atau perhatikan sebelum kita menginstal aplikasi ini? Untuk tutorial lengkap bagaimana cara menginstal aplikasi ini dalam bentuk PDF dapat Bapak Ibu download pada website UKM PPG atau pada tautan di bawah video ini. Nah, untuk spesifikasi laptopnya sendiri atau PC-nya yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama dapat menggunakan komputer berbentuk PC atau laptop ya. Jadi boleh laptop atau komputer PC. CPU minimal dual core, lebih tinggi lebih baik. Lalu lebar layar monitor minimal 11,6 inci, lebih besar lebih baik supaya Bapak Ibu juga bisa lebih jelas dalam melihat tulisan atau soal-soal nanti. RAM minimal 2 GB, tapi kami sarankan minimal 4 GB, lebih besar lebih baik. Kemudian resolusi layar minimal 1024x720, lebih tinggi juga lebih baik supaya lebih jernih tampilan layarnya. Kemudian sistem operasi minimal Microsoft Windows 8 atau macOS. Untuk yang pengguna Windows, kami sarankan Windows 10 ya atau Windows 11 supaya lebih lancar dan tidak bisa menggunakan laptop atau notebook yang menggunakan OS Chrome ya, Chromebook yang biasa dipakai oleh sekolah-sekolah. Itu laptop bantuan untuk sekolah berbentuk Chromebook itu tidak bisa digunakan. Jadi mohon tidak menggunakan Chromebook. Kemudian harddisk yang tersisa minimal 200 MB, lebih besar lebih baik, dan kami juga menyarankan kalau bisa harddisknya yang bertipe SSD supaya lebih cepat aksesnya dalam menginstal, dalam mengerjakan lebih lancar. Tapi kalau tipe HDD juga tidak masalah, yang penting laptopnya tidak lemot. Oke, kita langsung saja menginstal aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sebenarnya sangat mudah sekali dalam menginstal Bapak Ibu dibandingkan dengan aplikasi versi sebelumnya. Yang versi terbaru 2023 ini sangat mudah sekali dalam menginstal. Kuncinya adalah yang penting Bapak Ibu laptopnya lancar, baik, spesifikasinya bagus, kemudian koneksi internet juga lancar, maka saya yakin dalam menginstal tidak akan menemui kendala. Sebelum kita menginstal, hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengecek dulu spesifikasi laptop kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian PC. Kalau pengguna Windows ya, ini saya contohkan untuk pengguna Windows. Bagian disk PC atau komputer saya ini bisa diklik kanan lalu properti. Ya, di sini akan muncul spesifikasi laptop kita ya, prosesornya ya, RAM yang terinstal, lalu juga versi Windows-nya ya, kemudian versi berapa, apakah 64 bit atau 32 bit juga sudah muncul di sini. Contohnya prosesornya AMD Ryzen, lalu RAM-nya 16, lalu Windows-nya 11 Pro yang 64 bit begitu ya. Nah, jadi ini sudah memenuhi persyaratan minimal untuk laptop atau PC. Lalu selanjutnya adalah kita jangan lupa juga untuk mengecek settingan waktu di PC kita ya. Di PC kita dalam waktunya ini harus up to date, artinya tidak boleh ada kesalahan dalam setting waktu. Kalau bisa dicoba di pojok kanan bawah ini kan ada waktu ya. Nanti diklik kanan lalu adjust date and time, coba dilihat lagi. Kalau waktunya sudah benar maka tidak perlu diotak-atik ya. Karena UP ini berbasis domisili, maka pastikan bahwa settingan waktu sudah mengikuti waktu lokal di tempat Bapak Ibu berada. Apakah itu WIT, WITA, atau WIB. Jadi sesuaikan lagi update waktunya ya. Karena kalau salah dalam setting waktu ya, zona waktunya biasanya aplikasi itu tidak bisa dijalankan ya, karena aplikasi ini ujian UP kita kan berbasis domisili. Jadi setting waktu dan tempat ini harus sesuai. Kalau semua sudah oke ya, selanjutnya kita akan menginstal ya. Klik saja link yang sudah ada di panduan ini ya, klik saja. Nah, kemudian kita akan langsung mendownload aplikasi tersebut ya. Ya, kecepatan download tentu saja tergantung dari kecepatan internet dari Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, kita cek dulu tadi terdownload di mana ya. Biasanya di folder download.
Dia ada di sini ya. Kemudian kita ekstrak dulu, pastikan bahwa laptop Bapak Ibu sudah memiliki WinZip atau WinRAR untuk mengekstrak. Karena yang kita download ini bentuknya kompres ya, artinya file yang terkompres, jadi kita harus mengekstraknya lebih dulu. Tapi biasanya rata-rata setiap laptop itu sudah ada aplikasi untuk ekstraksi seperti WinZip atau WinRAR begitu ya. Kita klik kanan, kemudian kita ekstrak here atau kita ekstrak di sini. Oke, akan ada dua file di dalamnya. Yang pertama adalah exambrowser setup.exe.config, kemudian yang kedua adalah aplikasinya yaitu exambrowser.setup. Nah, kita akan menjalankan exambrowser.setup-nya. Kita double klik. Ya, jika ada muncul pemberitahuan notifikasi keamanan dari Windows, tolong diizinkan ya. Pilih yes saja, atau kalau dia Windows 10 atau Windows 8 biasanya akan ada muncul tampilan kurang lebih seperti ini ya. Windows protected your PC. Jadi akan muncul warna biru seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik more info ya. Lalu pilih yang run anyway ya kalau ada muncul pemberitahuan seperti ini. Ini standar Windows seperti ini karena ini mendeteksi ada aplikasi baru yang akan diinstal, maka notifikasi keamanan itu muncul. Jika muncul seperti ini, nanti pilih saja klik more info ya, kemudian pilih run anyway ya. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk exam browser. Ini operating sistemnya, CPU-nya sudah. Kalau checklist hijau, pastikan semua sudah checklist hijau di yang sebelah kanan ini. Ini menandakan bahwa laptop kita atau PC kita sudah memenuhi persyaratan minimal. Operating sistemnya sudah memenuhi, CPU-nya sudah memenuhi, RAM-nya sudah oke, resolusi layarnya sudah oke, lalu sound card-nya oke, versi aplikasinya oke, koneksi internetnya oke, lalu waktu komputernya sudah benar. Selanjutnya kita klik run. Nah, untuk ketika kita klik pertama tadi ya, aplikasi tadi untuk bisa muncul tampilan checklist tadi mungkin agak lama, setiap laptop akan berbeda-beda karena itu akan mendownload otomatis dari internet. Kecepatannya tentu akan berbeda-beda. Jadi ada yang cepat sekali, ada yang agak lama, mungkin ditunggu saja. Prosesnya itu OTA istilahnya, over the air, artinya langsung lewat internet. Lalu tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan disuguhkan tentang halaman awal ya. Selamat datang, lalu ada username dan password. Nah, username dan password ini nanti silahkan dikonfirmasi akan diberikan oleh pengawas UP masing-masing di kelas masing-masing. Biasanya 1 hari sebelum ujian itu kan kita ada latihan ya atau uji coba UP. Nah, nanti akan diberikan oleh pengawas. Lalu kita juga hanya bisa login pada saat hari ujian ya. Kita klik username dan passwordnya, kemudian klik login begitu. Kalau sudah seperti ini sudah aman ya, sudah aman, sudah oke. Bapak Ibu save exam browsernya sudah terinstall di laptop, nanti tinggal eksekusi pada hari H saja. Nah, untuk keluar dari aplikasi memang tidak ada tombol exitnya, di mana tidak ada. Kalau kita cari-cari tombol silang atau escape atau exitnya tidak ada. Maka kita perlu shortcut khusus. Ya, memang panitia atau pengembang sengaja menghilangkan supaya peserta tidak salah klik. Bayangkan kalau tiba-tiba mereka sedang mengerjakan ujian lalu salah klik keluar, kan bahaya. Maka untuk keluar dari aplikasi menggunakan shortcut di keyboard, yaitu dengan tombol Ctrl CTRL plus C plus B ditekan bersama-sama. Ctrl C dan huruf B ya. Tadi akan keluar seperti ini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau masuk lagi bagaimana? Masuk lagi di aplikasi Save Exam Browser, tinggal kita cek atau lihat di folder di tempat kita download pertama tadi ya. Kita klik, double klik aplikasi yang bernama exambrowser.setup. Jadi ini kita harus ingat baik-baik di mana letak folder pertama kita download tadi. Nah, aplikasi Exam Browser ini cukup pertama ya kita install. Jadi ketika sudah diinstal nanti tinggal di double klik saja, akan tinggal masuk ke aplikasinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, pastikan ketika mengakses ini internet dalam kondisi yang stabil dan jaringan baik ya. Oke, jadi caranya cukup mudah dan sangat membantu sekali dalam mengerjakan UP ya, dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya cukup ribet. Kalau yang aplikasi terbaru ini sangat membantu memudahkan peserta. Nah, kita akan cek dulu kira-kira error-error yang terjadi selama instalasi itu apa. Oke, tentang penanganan kendala teknis ya. Yang pertama muncul
tanda merah seperti ini ya, maaf username Anda sedang aktif. Nah, ini terjadi biasanya pada saat ujian, Bapak Ibu keluar dari aplikasi tes secara tiba-tiba, mungkin karena error laptopnya atau jaringan ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika saya login lagi kok nggak bisa muncul merah begini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol reset peserta yang di bawah ini yang warna ungu. Kemudian nanti Bapak Ibu menunggu 1 menit untuk dapat login kembali ke halaman ujian. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengalami kendala tiba-tiba jaringan hilang atau laptopnya mati begitu ya. Tinggal konfirmasi, informasikan kepada pengawas dan nanti Bapak Ibu bisa login kembali di aplikasi dan akan melanjutkan sesi ujiannya. Yang penting biasanya ada jeda waktu, ada toleransi waktu ya, ada batas waktu berapa menit gangguannya. Tidak boleh, biasanya hanya 30 menit. Lebih dari itu maka dianggap batal. Jadi mohon dipastikan pada saat ujian itu jaringan listrik internetnya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada notifikasi username Anda belum diaktifkan. Nah, ini silahkan karena notifikasi ini muncul karena peserta melakukan login sebelum waktu ujian dimulai. Jadi perhatikan jadwal ujiannya, sesi kapan, hanya dapat login pada saat waktu ujian. Kemudian sudah menyelesaikan tes ya. Notifikasi Anda sudah menyelesaikan tes dapat dilihat pada gambar. Ini karena apa? Karena Bapak Ibu sudah menyelesaikan ujian dan mencoba login. Kalau sudah selesai, klik selesai, Bapak Ibu tidak bisa login lagi. Jadi login hanya bisa 1 kali. Kemudian token tidak muncul di peserta tes ya. Penyebabnya karena peserta keluar dari aplikasi atau halaman ujian karena alasan tertentu hingga lebih dari 15 menit. Ya, jadi Bapak Ibu keluar dan tidak masuk kembali setelah 15 menit, ini Bapak Ibu perlu meminta token ulang ya, refresh untuk mendapatkan kembali kode token. Proses token ini dapat membutuhkan waktu hingga 1 menit. Lalu internet tidak tersedia. Nah, ini karena jaringan gangguan ya biasanya ya. Jadi ini karena Bapak Ibu koneksi internetnya tidak stabil. Maka mohon pastikan kondisi jaringan internet di tempat Bapak Ibu lancar dan kuota belum habis. Kemudian waktu komputer peserta tanda silang begini seperti yang sudah saya sampaikan tadi karena salah setting waktu ya. Jadi biasanya tanggal, jam itu harus sesuai. Ini harus disetting di bagian setting waktu laptop atau komputer masing-masing peserta. Kemudian karena Bapak Ibu menggunakan Windows 7 ya, Exam Browser has stopped working. Ini karena Bapak Ibu tidak menggunakan sistem operasi yang dipersyaratkan. Maka tadi disampaikan kalau menggunakan Windows minimal Windows 8. Windows 7 tidak bisa digunakan, apalagi Chromebook ya, itu juga tidak bisa digunakan. Kemudian logout warna merah pada peserta tes ya. Notifikasi ini muncul saat peserta sedang mengerjakan tes, kemudian terjadi down atau gangguan internet pada komputer ya. Solusinya bagaimana? Silahkan klik tombol logout, kemudian login kembali dengan melakukan reset peserta ya. Jadi ini karena kendala jaringan ya. Kalau muncul seperti ini jangan panik, ikuti petunjuk yang sudah disediakan. Kemudian ada muncul error 402 ya. Anda tidak memiliki akses. Penyebabnya kenapa? Karena peserta menggunakan aplikasi Exam Browser versi lama ya. Jadi silahkan download aplikasi Exam Browser melalui link yang tersedia di atas tadi. Jangan pakai versi yang lama. Kemudian akan muncul aplikasi tidak ditemukan. Penyebabnya kenapa? Ini muncul karena aplikasi Exam Browser dianggap sebagai virus oleh antivirus. Biasanya karena antivirusnya terlalu sensitif. Nanti silahkan disable atau matikan dulu antivirus di laptop Bapak Ibu. Tetapi jika tidak masalah, ya tidak usah dimatikan antivirusnya ya. Karena ada beberapa antivirus yang terlalu sensitif settingannya sehingga menyebabkan beberapa aplikasi tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian error yang 11 biasanya tentang ekstraksi tadi ya. Ketika sudah download, dijalankan filenya kok muncul tanda silang begini ya. Foldernya formatnya damage atau rusak begitu. Nah, ini biasanya kenapa? Karena Bapak Ibu biasanya menginstal atau mencoba menjalankan Exam Browser tanpa diekstraksi lebih dulu. Jadi silahkan diekstrak dulu filenya. Karena tadi kan setelah diekstrak ada 2 file ya. Nah, 2 file itu perlu diekstrak dulu baru bisa dijalankan. Jangan langsung diklik yang aplikasi Exam Browser tanpa diekstrak lebih dulu. Atau mungkin juga karena kesalahan waktu download, silahkan coba download ulang. Atau coba gunakan aplikasi WinRAR atau WinZip yang terbaru. Nah, itu juga bisa dicoba Bapak Ibu ya. Yang ke-13 ya, error connection ya. Biasanya ada muncul tanda error seperti ini.
Ini karena jaringan internet yang tidak stabil. Jadi mohon di-refresh halamannya ya dan gunakan akses internet yang lancar. Kemudian tentang layar hitam, blank, hitam gelap seperti ini Bapak Ibu ya. Ini biasanya karena terdapat antivirus madaf ya, sehingga membutuhkan izin mengakses aplikasi. Saya sarankan untuk laptop atau PC yang menggunakan antivirus madaf sebaiknya dihentikan aplikasi Smadaf karena kebanyakan antivirus Smadaf ini cukup sensitif ya. Untuk beberapa aplikasi ini diblokir sehingga tidak bisa berjalan maksimal. Jadi kalau ada aplikasi antivirus Smadaf silahkan dinonaktifkan lebih dahulu. Kemudian ada hasil tes tidak tampil. Ini kenapa? Karena disebabkan koneksi internet bermasalah ketika sedang menampilkan hasil. Solusinya, silakan keluar terlebih dahulu dari Exam Browser dengan menekan tombol Ctrl plus C plus B, lalu mencoba menyalakan kembali Exam Browser, lalu login dengan username dan password ya. Oke, itu Bapak Ibu ya untuk cara menginstal aplikasi Save Exam Browser untuk kepentingan ujian UPPPG ya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Untuk link-link download tentang panduan, tentang aplikasi ya, silahkan atau tutorial yang lain bisa Bapak Ibu lihat pada tautan yang ada di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan mohon nanti jika ada kendala-kendala teknis tentang instalasi Save Exam Browser ini bisa langsung ditanyakan kepada pengawas ujian pengetahuan atau UP di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mereka dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dalam mendampingi instalasi ini. Sebenarnya nanti akan ada waktu khusus ya, sesuai dengan jadwal itu pendampingan 1 hari khusus untuk mencoba menginstal dan mencoba aplikasi ini secara bersama-sama. Tapi apa salahnya kita mencoba menginstal lebih dulu supaya jika ada kendala nanti bisa dibantu oleh pengawas pada saat uji coba tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video kita selanjutnya. Salam.